TikTok. TikTok sekarang. Pasang TikTok. Ketok tamunya. Luar biasa kan gitu ya. Ayo ke situ biar kelihatan. Mau masuk TikTok. Sip kalau wenan Antar ke situ lah. Biar kelihatan. isin wong pokoknya. Masuk live di TikTok. Ayo dadah. Assalamualaikum. Satu. Tambah cantik kan? Cantik. Oke tak skincare di sini. Masuk di Facebook aja nih skincare. Kalau gini aku percaya diri. Jauhnya kalian. Curi. Terima kasih. Kita semua menjadi bagian daripada Al-Quran dan dari keluarga kita semua sudah menjadi pelajaran dan diberikan untuk perjuangan menuju ibu-ibu yang sangat mendengar dengan suaranya pada hari ini, insya Allah kita semua akan mendapat satu kebahagiaan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semua dengan kita setiap hari menggunakan sholat dan sebab sholat yang kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
selamat tugas dunia sampai akhir. Amin. Permohonan maaf apabila tempatnya tidak memadai dan itu semua kurang nyaman saya dalam melaksanakan sesuatu pada hari ini. Tidak lupa saya sebagai Islam sedang itu mohon berdoa semoga menghadapi berbagai macam perjuangan. Amanah yang diberikan kepada saya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian pertolongan, kesehatan dan juga Allah memberikan kemudahan lancar hasil manfaat dan masyarakat semuanya. Terima kasih yang sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah berkenan yang telah memberikan sebuah untuk bicara selanjutnya bisa Muhammad SAW dengan kemana kita dari kita akan menjaga budaya Islam dan yang sangat yang khusus kepada Allah dan Bapak Haji Muhammad Baikon yang dipersilakan untuk tempat yang sudah kami sini. Mari Pak Ustaz. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Isra wal Mi'raj ayatan min ayatillah. Wa man amana faqad nala ridwanallah wa man kadzdzaba faqad 'arada nafsahu li sukhillah. As-salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatahu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra. Betul. Itu perhiasan, kebanggaan orang tua. Dua, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu fitnah, ujian. Orang kalau lagi miskin, ini ujian perempuan kalau lagi miskin, itu ujiannya terhadap suami setia atau tidak setia. Tapi kalau suami sudah kaya, ujiannya ada yang muda lagi. Itulah pokoknya kalau tidak kaya. makanya ibu setiap habis sholat fardu berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal balagh.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perlakuan. Harta ini ujian. Banyak orang yang sukses ketika diuji dengan kemiskinan, tapi banyak yang gagal ketika diuji dengan kekayaan. Ketika dia miskin, rajin ke masjid. Ketika dia kaya, lupa dengan masjidnya. Betul. Ketika miskin, ingat silaturahim dengan tetangga. Ketika kaya, tutup kaca mobil, lupa dengan tetangga. Untungnya ustazah kita Hajah Siti Laila orangnya selalu ingat dengan kita semua. Anak itu fitnah, ujian. Apa ujiannya? Ini saya ceritakan. Ada orang yang punya anak dari lahir sampai besar sakit terus, masuk rumah sakit bolak-balik, BPJS aja bosan lihatnya. Ada nggak? Ada nggak? Ini ujian dari orang tuanya. Ada anak yang dari lahir mohon maaf kena penyakit autis. Tahu nggak autis? Apa? Saya yakin ibu-ibu di sini semuanya sudah terbiasa menghadapi buaya. Saya tadi lewat sini, katanya Ustaz ini pernah mengalami buaya. Mantap ya kan? Ibu-ibu di sini insya Allah kalau masalah buaya enak semuanya sudah. Salawat busra hafalnya? Hafalnya? Salawat busra hafalnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salihil busra salatul basiruna biha wa ala waladana wa sayyidina sayyidina wa mu'aminina wa qalibatina min yaumina ila yaumil akhirah. Kalau punya anak yang dari kecil dia sudah otaknya tidak seperti orang kebanyakan, artinya dia punya pemahaman yang rendah. Paham nggak maksud saya? Ya, sampai umurnya 15 tahun, 17 tahun, tapi otaknya masih anak kecil. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ini ujian dari Allah. Kalau orang yang seperti ini anaknya, sabar orang tuanya terhadap ujian anaknya ini, sampai anaknya meninggal dunia, orang tuanya tetap sabar. Ini ibu-ibu perlu ketahui. Ini adalah tabungan surga. Tidak akan dia mau masuk surga sebelum orang tuanya juga ikut masuk surga bersamanya. Sallallahu alaihi wasallam. Tiga, yang paling berat. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya bini-binimu, anak-anakmu bisa menjadi musuhmu. Berapa banyak laki-laki terperosok belum berdosa dan maksiat gara-gara bini? Betul? 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 Pak, tetangga kita itu Pak baru 3 tahun jadi PNS, mobilnya Fortuner. Kaunya sudah mau pensiun, nyusul. Apa kayak di kantor anggota? Betul. Betul.
Anak itu bisa menjadi musuh. Yang paling berat, musuh di dunia sampai musuh ke negeri akhirat, itu yang paling berat. Kalau musuh di dunia, taubat dia selesai. Tapi kalau sampai musuh di akhirat, ini anak yang membawa celaka. Ayahnya dipersilahkan masuk surga. Malaikat kata Allah, bawa orang tuanya ke surga. Kata anaknya, oraiso. Onojo. Tanya. Melepuh, apa melepuh? Isin aku. Isin Pak. Ada baik. Kalau sudah anak kita kena narkoba, na'udzubillah, hancur hati orang tua. Betul, Bu? Kalau tahu seperti ini kata ibunya, mending kemarin tak lahirkan kau ke dunia. Tutup pakai ikhlas. Hati kau bilang. Anak yang macam ini akan menjadi musuh bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Tapi ada yang nomor satu, yaitu anak yang menjadi Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak yang menjadi penyejuk hati, penyejuk mata bagi kedua orang tua. Mudah-mudahan anak kita seperti ini. Amin. Mau nggak punya anak soleh? Mau. Nanti kalau lahir tasmiyahnya soleh. Solehnya nanti ya. Berapa itu? Nah, rekamannya muncul. Oke ya. Saya pernah ceramahnya di ujung situ, bukan di tengah. Tiba-tiba rupanya salon ini nyewa dengan salon karaokean. Waktu saya ceramah mati salonnya. Ributlah panitia, mati salon kan, dinyalakan. Setelah nyala langsung lagu dangdut. Sapinya tuh di sini. Itu acara keseruannya. Wah, ribut orang satu masjid parah. Nah, mau punya anak soleh? Satu nih, makanannya mesti yang halal. Dulu ada namanya Bashir. Siapa namanya? Bashir. Lain, bukan Bashir. Bashir ini anak muda, soleh, suka menuntut ilmu. Pengen gak punya menantu macam ini? Soleh, rajin ibadah, rajin menuntut ilmu. Ini si Bashir. Suatu hari pulang dari menuntut ilmu, beliau kelaparan. Orang Bu kalau menuntut ilmu biasanya setelah belajar itu lapar. Betul Bu? Makanya saya lihatnya wajib kelaparan. Orang kalau habis menuntut ilmu biasanya lapar. Betul Bu? Lapar gak? Ada makanannya gak kira-kira? Bu, dengerin. Bashir jalan pulang belajar. Di pinggir sungai dia dapat apel. Bashir ini orang berilmu. Dia tahu kalau ada buah yang jatuh bukan pada tempatnya, itu hak yang mendapatkan. Misalnya nih Bu, contoh. Ini ada pohon rambutan di pinggir jalan. Dahannya itu sampai ke aspal, buahnya jatuh ke aspal. Itu buahnya milik siapa? Milik pribadi yang punya atau milik umum? Milik umum. Tahu dari mana? Semangat sekali.
ibu-ibu ini luar biasa. Di pinggir Nah, jalan. ini saya perhatikan tas ibu-ibu ini besar-besar apa kecil tasnya nih? Besar, Pak. Kalau tasnya besar, habis itu nasi kotak. Kalau pohon condong ke aspal, ke jalan raya, buahnya jatuh, milik pribadi yang punya pohon atau milik umum? Maka itu milik pohon tetangga. Daunnya menyeberang sampai pekarangan rumah ibu. Buahnya Jatuh ke halaman ibu, buahnya hak siapa? Hak ibu. Ini khusus untuk buah. Jangan dikias ke binatang. Nanti ada ayam orang masuk ke rumah ibu. Ayam habis aja kurang. ini khusus buah. Tidak bisa dikias ke binatang, apalagi dikias ke laki orang itu nggak bisa. Ada laki orang ke rumah kita lagi menggani. Maka akhirnya Bashir ini punya ilmu. Dia tahu ini buah apel yang hanyut di sungai, dia ambil, dia makan. Ini hak yang mendapatkan. Tapi subhanallah, namanya orang yang wara, menjaga diri dari hal-hal yang jangankan haram, subhan sekalipun dia jaga. Setelah dia makan buah apel itu baru separuh, hilang hafalannya separuh. Imam Syafi'i itu tersingkap gadis perempuan, hilang hafalannya. Kalau kita tersingkap semuanya enggak hilang-hilang, enggak ada hafalannya. Ini Bashir ini hilang hafalannya separuh. Akhirnya dia bingung. Ini cara Allah mempertemukan jodoh seseorang. Akhirnya dicari. Jalan Bashir, ini punya siapa? Ada di situ gubuk. Kata Bashir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, apakah apel ini punya bapak? Kata si gubuk yang menjaga gubuk, bukan. Itu apel punya orang sana. Kalau kau jalan dari sini ke rumahnya itu kurang lebih 1 hari 1 malam. Apa kata Bashir? Saya jangankan 1 hari 1 malam, sebulan pun saya ke sana. Yang penting saya minta ikhlaskan ini buat. Bayangkan. Ini Bu. Makanya kalau ada uang lagi milik di kantongnya, nah itu hak siapa? Saya, Pak. Ada dulu seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini perempuan. Ada apa Bu? Lagi saya itu ya Rasulullah, pelitnya minta ampun. Pelit. Makanya orang pelit ini dibenci semua orang. Orang pelit itu biasanya ketika mau mati, sakaratul maut, dia akan sakit menderita yang bersemakan. Cuman jangan ketika ada orang sakit dibilang pelit. Salah nih. Nanti ada yang sakit tetangga, wah pelit kayaknya. Orang pelit itu biasanya sebelum matinya Allah siksa dengan sakit yang begitu luar biasa. Yang ketiga, orang pelit itu biasanya mati dalam keadaan tidak bisa bernapas. Ada orang datang ke rumah sakit, nangis keluarganya. Dokter, kenapa ayah saya bisa meninggal dunia? Kata dokter, karena penyakit gagal bernapas, Pak. Sampai mana tadi? Jalan Bashir nih. Makanya ibu, ini kisah suami pelit. Ya Rasulullah, suamiku pelit. Bolehkah aku ambil uangnya? Oh, kalau suami pelit boleh nggak diambil duitnya?
suamimu saking pelitnya, ya, saking pelitnya nih, sampai-sampai hak istri tidak terpenuhi dan hak anaknya. Saking pelitnya suami, beli susu tidak bisa, beli beras tidak mungkin, maka boleh untuk ambil uangnya suami. Tapi kalau ngambilnya kebanyakan, sisanya bisa beli sisa, itu yang boleh. Iya, beli beras, sisanya bisa beli baju dinas hijau. Wow. Bashir berjalan, jalan menyusuri sungai. Satu hari satu malam sampailah bertemu ke pemilik apel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, iya. Saya makan apel milik Bapak di daerah sana. Apakah betul ini milik Bapak? Kata si punya apel, betul sekali. Itu punya aku. Rupanya orang Papua bertanya. Punya betul. Itu punya aku. Pak, saya izin mohon maaf. Saya sudah memakan apel Bapak ini separuh. Setengahnya saya mohon Pak, ikhlaskanlah apel ini. Orang tua pemilik kebun apel ini tahu anak muda yang datang ini anak muda yang jujur, akhlaknya baik. Maka dalam agama Islam, ketika datang seorang pemuda yang akhlaknya baik dan engkau ridha kepadanya, nikahkan dengan putrimu. Maka melihat ini, si orang tua ini cerdas. Kata orang tua ini, tidak akan kuridhakan apel itu kecuali engkau menikah dengan putriku. Wah, Mantap. makanya Bu hati-hati kalau suaminya pulang-pulang bawa apel. Ku nikahkan dengan putriku. Mendengar itu Bu, mendengar itu terdiam ini Bashir. Waduh, nikah gara-gara apa dapat bini? Kalau kata Bashir, kalau itu memang bisa mengikhlaskan hati Bapak, saya siap. Kata si Bapak, jangan siap-siap. Anak itu buta, tidak masalah. Tuli juga, waduh banyak-banyak. Orang popo, bisu pula, tidak masalah. Lumpuh pula kakinya, nggak masalah. Yang penting Bapak ridho. Makin senang ini orang tua, ini anak soleh. Oh, misalnya ibu disuruh nikah itu mau nggak? Jangan dulu dengan suami ya. Akhirnya siap, kata Bashir, siap. Kapan saya nikahnya? Kata orang tua itu, malam ini juga. Langsung jangan ditunda-tunda, nanti mati lagi nih orang. Cepat dinikahkan. Setelah selesai akad nikah, kata orang tuanya, mertuanya, masuklah kau ke kamar tuh. Itu kamar istrimu. Diketoklah. Assalamualaikum. Walaupun yang di dalam bisu sunnah mengucapkan salam. Walaupun bisu, bahkan rumah yang tidak ada orangnya itu sunnah mengucapkan salam. Assalamualaikum, itu yang tidak ada orangnya. Atau Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin, itu sunnah. Karena di dalam rumah yang kosong biasanya ada jinnya yang bertunggu di dalam itu. Namanya jin yang suka diam di rumah kosong, itu namanya dasim. Kalau perempuan dasimah. Dasim. Makanya kalau ibu punya rumah, masuk rumah, Assalamualaikum atau Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin, maka jin yang ada, syaitan yang ada akan berkata, tidak ada tempat bagi kami di sini, kabur mereka. Begitu juga kalau masuk kamar. Dulu orang bahari itu pakai kelambu, tahu nggak kelambu? Nah, apa bahasa sininya kelambu? Kelambu. Kelambu. Kalau bahasa Jawanya? Kelambu. Kelambu ya? Melepuh kelambu. Kalau misalnya ibu-ibu yang masih punya kelambu itu di apa namanya tuh bahasanya? Diluruhkan apa namanya? Nah, lagi. Ayo, berikut siapa?
sahurnya itu ambil sarung lalu dikibaskan sambil membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Itu kalau masuk ke lampu yang sudah diturunkan itu bagi setan yang tidak terlihat, jin yang tak terlihat. Kalau ada jin yang besar kelihatan, itu pakai kayu. Allah maka itu Bashir ini orang alim. Dia tahu masuk kamar walaupun yang di dalam ini bisu dan tuli, tetap dia sunnah mengucapkan salam, assalamualaikum. Ternyata di dalam kamar istrinya menyahut waalaikumsalam. Mendengar sahutan ini ibu-ibu, Bashir balik lagi menuju mertuanya. Bapak, salah kamar kayaknya. Masa menyahut? Katanya bisu. Kata abahnya, masuk saja. Itu kamar binimu. Masuklah si Bashir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukakan pintunya. Dipersilahkan si Bashir duduk. Duduk suamiku. Dia bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa berbicara. Dia lepaskan cadarnya. Orang di sana kan pakai cadar. Dia lepas cadarnya. Setelah melepas cadarnya, very, very beautiful. Cantik sekali. Gara-gara bapel. Bahaya bapel. Makanya bahaya itu nak. Kalau Rasulullah itu ketampanan, kalau Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah itu disebutkan oleh Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu tukang bikin syair-syair di Arab. Jadi paling hebat di zamannya dulu namanya Hasan bin Sabit. Kalau bikin syair itu pasti juara satu. Kalau juara satu biasanya ditempelkan di pasar-pasar di Mekah itu. Kemudian ditempelkan di Ka'bah. Hasan bin Sabit itu pernah ngarang untuk Rasulullah. Ketika memandang wajah Rasulullah tampil, apa kata Hasan bin Sabit? Wa ajmalu minka qatu 'ainin wa atyabu minka lam talin nisa'u. Mohon maaf ya, suara saya bagus. Saya ulang. Wa ajmalu minka qatu 'ainin. Tak pernah mata ini memandang wajah yang lebih indah daripada wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atyabu minka talin nisa'u. Tak ada satupun wanita yang pernah melahirkan sosok yang lebih suci daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqatan tawwa'an min kulli 'aibin. Engkau Allah ciptakan tanpa cacat. Ka'anna qad khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah ciptaan engkau ini sesuai dengan yang engkau pesan ya Rasulullah. Enak nggak Bu? Enak nggak? Mantap.
baca syair, baca Quran. Zayyinu sautakum bitilawatil Quran. Kata Rasulullah, bagusi suara kalian ketika baca Quran. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Allah. Ibu-ibu, kita lagi serahkan. Coba kalau nah, penonton di belakang. Halo. Makanya kalau baca Quran, baca salawat, baca syair, maulid Nabi, suruh yang membaca itu yang bagus suaranya. Iya. Jangan yang paling Tuhan. Iya. Yang paling Bagus. bagus. Yang paling bagus tuh kalau jadi imam a'lamuhum, yang paling alim itu imam. Sama alimnya Ustaz, nomor 2 turunnya. Kalau sama alimnya yaitu aqrahum, yang paling fasih bacaannya. Makanya kalau pimpin salawat, pimpin yasinan, pilih yang paling bagus. Tadi kita masya Allah mantap. Ibunya membaca Qurannya bagus, salawatnya bagus, sampai-sampai itu yang ya, dirjen kan? Dirjen itu yang itu ya. Suaranya bagus, ngajinya itu, salawatnya bagus, ini yang Gerakannya bagus. Ya. Semangat, Pak. Semangat ya. Kembali ke lab. Akhirnya dari kata si Bashir, ayahmu bilang kau ini buta, tuli, bisu, lumpuh pula. Kata si perempuan, buta mataku ini maksudnya hakikatnya buta terhadap hal-hal yang diharamkan Allah. Tak pernah aku memandang yang haram. Telingaku ini tuli-tuli dari yang diharamkan Allah, tak pernah mendengar yang diharamkan. Makanya Bu, kalau ada orang yang menggibah, Ya. ibu tidak ikut menggibah, cuma mendengarkan, itu sama. Ini orang menggibah nih. Ya. Ibu di samping aja nggak ikut ngomong. Saya ingat pesan Ustaz, jangan menggibah. Iya. Dia nggak ngomong aja, cuma sedikit aja ngomongnya, terus sering banget terus. Ya, bisu. Aku ini bisu, hakikatnya tak pernah berbicara yang diharamkan oleh Allah. Dan lumpuh kakiku, karena kakiku ini tak pernah berjalan ke tempat-tempat maksiat. Saya ini Bu, saya pernah setelah selesai ceramah waktu itu di daerah kabupaten, saya tidak sebut kabupatennya. Di samping saya ada bupati, sebelah sini ada ketua DPRD kabupaten, sebelahnya ada Kapolres. Saya ceramah. Selesai saya ceramah, saya duduk, saya buka handphone. Pas buka handphone ada WA masuk, saya buka itu WA. Pas saya buka, ternyata ada orang ngirim foto gambar saya di diskotik. Jadi foto saya itu diedit, diletakkan di atas diskotik itu, selamat datang Ustaz Haji Topan Maulid Akbar. Saya sampaikan ke Kapolres di samping, Pak, ini apa? Wah, ini foto Ustaz diedit
di apa namanya itu, di apa, diskotik. Kata Kapolresnya, mau dilaporkan Ustaz, biar kita selesaikan ini. Nggak usah, saya bilang biarin aja. Ngapain juga? Saya jangankan masuk, saya bilang injak halamannya aja nggak pernah. Ini si bininya Bashir. Ketika beliau berkata kaki lumpuh apa? Tak pernah menginjakkan kaki ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Maka akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari perempuan yang solehah ini, dari suami yang soleh, yang tak mau makanan yang haram, jangankan yang haram, yang subhat pun dia tolak. Lahirlah seorang anak namanya Nu'man bin Bashir, yang setelah besar terkenal dengan sebutan Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Imam mazhab Ayo. Ini jam berapa kita hari ini? Sudah selesai kan? Lanjut. Lanjut nih. Terakhir, punya siapa lanjut nih? Lanjut. Habis ini selesai. Ya. Ada orang Banjar, ini kalau orang Banjar ngomong, kalau ayah yang meninggal dunia, itu anak masih kumpul-kumpulnya masih. Tapi kalau sudah ibu yang meninggal dunia, terhambur, anak ini kacau balau. Kalau seorang laki-laki, dia itu fokusnya cuma satu aja, Bu. Kalau disuruh ke pasar, belikan beras, kecap, sama ikannya, pulang yang dibawa cuma beras. Tapi kalau perempuan, Bu, belikan beras, kecap, sama ikan, dia datang bawanya 5. Yang kelima sisa. Makanya jangan heran kalau ibu-ibu itu pakai kendaraan sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Karena pikiran berikutnya, kalau satu orang bapak itu susah mengayomi anak-anaknya, tapi seorang ibu luar biasa. Makanya ibu itu kadang sambil nyusuin anak sambil masak, betul Bu? Nggak bisa dibela, Imam Asy-Syafi'i, mamanya seorang janda, tapi lahir seorang Syafi'i yang luar biasa. Imam Syafi'i tahu kan? Tahu gimana? Kata ayahnya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kata ayahnya, nama aslinya kan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kata ayahnya, istriku, aku ingin anak kita ini menjadi ulama, orang alim. Maka ketika meninggal ayahnya Imam Syafi'i, pesan suaminya itu selalu diingat oleh ibunya. Makanya ibu-ibu yang janda-janda jangan khawatir. Ibu janda yang kuat menjaga anaknya, anak yatimnya, dijaga sampai besar, sampai baik, diberi makanan yang halal, itu masuk surga itu cepat seperti kilat yang menyambar. Hidup janda. Janda. Bercanda Bu ya. Jangan kantor bercanda. Akhirnya Imam Syafi'i kecil itu dibawa keliling kota Mekah untuk belajar dengan ulama-ulama Mekah. Belajar Imam Syafi'i itu dengan ulama-ulama Mekah, termasuk dengan Imam Malik. Kata Imam Malik, kalau kau belajar dengan kami di sini, mau gabung, ini kan anak kecil nih. Kalau mau gabung di sini, kau harus mengulang dulu pelajaranmu dari awal, karena ini sudah setengah lewat pelajaran, nggak bisa gabung sini. Kata Imam Syafi'i, tolonglah saya ingin ikut belajar. Kata Imam Malik, sampai mana kau sudah tahu tentang kitab Muwatta? Kata Imam Syafi'i, hafal. Hafiz itu ala qalbi bahwa aku hafal di luar kepala. Ini luar biasanya, sampai ulama di Mekah itu ibu-ibu habis semuanya. Imam Syafi'i belajar apa kata ulama Mekah? Kata ulama Mekah, Bu, mamanya Syafi'i, ini di Mekah Syafi'i ini sudah habis. Ini luar biasa ilmunya. Maka mamanya mendengar
di Irak itu ada ulama-ulama banyak, muridnya Imam Hanafi. Maka dikirimlah Imam Syafi'i dari Mekah ke Irak. Untuk apa? Belajar agama. Subhanallah, niat hati belajar agama ke Irak, ternyata orang tiap tahun kan biasanya pergi berhaji ke Mekah, betul nggak? Mamanya Imam Syafi'i pesan kepada Syafi'i, kau kirim ke Irak, jangan pulang ke Mekah kecuali 2. Kau sudah jadi ulama atau maut yang memisahkan kita. Wah, ayo Bu, ada begitu nggak ibu sama anak? Nah, masuk kau pesantren. Kalau di pesantren kau gatalan, pulang kau nak. Imam Syafi'i enggak. Pergi kau, jangan pulang ke sini. Kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Setahun, 2 tahun, Imam Syafi'i enggak pulang. Ulama-ulama Irak ini berangkat ke Mekah untuk mengerjakan haji. Di Mekah, orang Mekah ini kalau mendengar ulama-ulama Irak datang ke Mekah, orang belajar Bu, tanya jawab. Ulama, bagaimana ini hukumnya ini apa, hukumnya ini apa. Ulama-ulama Irak setiap ditanya tentang hukum agama, ulama Irak selalu mengatakan qala al-Imam Asy-Syafi'i. Menurut pendapat Imam Syafi'i, menurut pendapat Imam Syafi'i, menurut pendapat Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, selalu itu yang disampaikan. Kalau ini menurutnya Imam Syafi'i, ini menurut Imam Syafi'i. Mamanya Imam Syafi'i mendengar, kok ulama Irak ini ngikut ke Syafi'i terus, piingan anakku. Dia tanya ulama Irak, wahai Syekh, yang kalian sebut Syafi'i itu siapa? Kata ulama Irak, yang kami sebut Syafi'i itu adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, orang Mekah ini. Mendengar itu, ibu-ibu menangis memanggil Imam Syafi'i. Sampaikan pesanku pada Syafi'i, pulanglah ke kota Mekah, mama rindu kepada. Jadi ulama. Akhirnya Imam Syafi'i ini pulang dari Irak. Pulang dari Irak membawa 100 ekor unta, full emas, full perak, full makanan, lengkap emas, perak, makanan, duit semuanya. Orang Irak sedih ditinggalkan ulama besar. Diberikan makanan dengan Imam Syafi'i, unta 100-100-nya penuh. Membawa murid yang banyak ke kota Mekah, sampai pintu gerbang kota Mekah. Dilihat apa kata Imam Syafi'i ketika sampai pintu gerbang kota Mekah, dia utus muridnya, wahai muridku, engkau duluan ke rumah ibuku, sampaikan kepadanya Syafi'i datang, minta izin, bolehkah masuk ke kota Mekah berkunjung ke rumahnya. Berangkatlah muridnya Imam Syafi'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul mamanya Syafi'i, Imam Syafi'i? Betul. Ibu lapor, anak ibu Syafi'i sudah sampai di pintu gerbang kota Mekah. Kata mamanya Imam Syafi'i, alhamdulillah. Bolehkah anak ibu masuk? Sebentar, saya mau tanya, Syafi'i bawa apa? Oh, 100 unta, emas banyak, perak banyak, makanan banyak, muridnya banyak, bininya banyak emas, perak, bawangnya emas, unta banyak. Kata ibunya, pulang kau, sampaikan ke Syafi'i, tidak usah ke rumahku, pulang ke Irak. Ya Bu, aku suruh dia jadi ulama, bukan bawa harta. Pulang. Apa ya? Ibu kira-kira kalau anaknya bawa emas, dapat bawa mobil Alphard 3 buah, kira-kira disambut apa enggak? Kenduri 3 hari 3 malam. Selamat tadi. Mamanya Imam Syafi'i tidak ini komitmen seorang wanita solehah, niat betul-betul pengen anaknya menjadi orang yang soleh. Maka kata ibunya, sampaikan kepada Syafi'i, pulang ke Irak. Wah, ucap muridnya, wah pulang. Guru, ada apa? Kita pulang. Pulang kenapa? Kata Imam Syafi'i, mama nyuruh pulang. Memangnya kau sampaikan apa? Kata mama nanya, Imam Syafi'i bawa apa? Saya sampaikan unta banyak, emas banyak, perak banyak. Wah,
Kata Imam Syafi'i, salah kau. Yang lain, sampaikan kepada ibuku, Syafi'i datang membawa ilmu dan kitab saja. Emas, harta, makanan, semuanya akan Syafi'i sumbangkan kepada penduduk Mekah yang membutuhkan. Baik, saya akan ke sana lagi. Kata Imam Syafi'i, jangan kau lagi, yang lain aja. Berarti salah ngomong lagi nih. Berangkatlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibunya Syafi'i, ya. Saya muridnya Imam Syafi'i. Tulang, kata mamanya. Bu, tulang. Bu, ada apa? Syafi'i datang membawa ilmu dan kitab. Emas, harta, perak, semuanya disumbangkan kepada penduduk Mekah. Apa kata mamanya Imam Syafi'i? Sampaikan kepada Syafi'i, datanglah ke rumah mama rindu kepada. Ini bu, akhirnya mamanya Imam Syafi'i dihormati oleh orang Mekah. Semua kebutuhannya terpenuhi. Karena apa? Ilmu yang dibawa. Kalau ilmu didapatkan, harta mudah untuk diraih. Maka ingat satu poinnya, doa ibu-ibu untuk anak-anaknya itu sangat luar biasa. Maka angkat tangan untuk anaknya, berdoa. Mudah-mudahan semuanya memiliki keturunan yang soleh dan soleh. Ada waktu yang jemaah. Saya akhiri, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung pipit, burung perkutut. Itu nama-nama burung yang ada di Indonesia. Terakhir, pantun tetap masalah burung khusus untuk ibu-ibu. Burung hantu terbangnya malam, kalau terbang tak terlalu tinggi. Ibu-ibu yang malas menjawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dikabulkan semua hajat-hajatnya, hajat dunia dan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan keturunan yang saleh dan salehah. Mati dalam keadaan husnul. وعلى كل نية صالحة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل اولادنا اولادا صالحين خصوصا في علوم القران والحديث والتفسير. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من السنتنا يفقهوا اقوالنا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah bersama tausiah dari Ustaz Habibur Rahmat Rona Akbar SPUI Federasi dan alhamdulillah mudah-mudahan pada senantiasa ada kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam dari Pak Ustaz, selamat jalan, selamat sehat dan tujuan dan mudah-mudahan bisa selalu berdoa. Amin. Dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak cukup bersama dengan kepada alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto ya? Ayo kita foto sama Pak Ustadz. Foto bersama Pak Ustadz yang
Untuk izin Ibu, karena ini terlalu banyak banget, nanti untuk pembagian itu tertib ya Bu. Iya. Jangan berdesak-desakan. Saya mohon bisa berjalan tertib antri. Iya. Iya Bu. Tidak boleh berdesak-desakan. Silakan yang mau foto dengan Pak Ustadz, tidak boleh berdesak-desakan, kasihan Pak Ustadz. Langsung di bawah sini aja foto. Langsung duduk di sini aja kita. Langsung duduk sini aja. Bu ada sana ya. Siapa yang mau foto? Siapa yang foto, Bu? Gantian.